Halo teman-teman semua, kali ini aku pengen nunjukin kalian gimana caranya bikin tempat tidur karena sekarang aku lagi kerja sebagai housekeeping. Jadi kalian dapat kayak satu packs gitu. Nah, satu packs ini aku bakalan nunjukin kalian. Nah, jadi yang pertama itu isi pack ini. Yang pertama itu ada this one. Ini namanya itu fitted guys, fitted. Kemudian ada handuk, towels. Kemudian ada ini bed mat yang kecil buat kaki. Terus ada towelsnya dua. Sini ada pillowcase. Dan yang terakhir ini adalah flat sheet. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita buka packnya dan kita pisahkan pillowcase, towel, dan bed mat. Kita cuma ambil fitted dan flat sheetnya ya. Nah, untuk kalau aku di cara di camp ini, karena biasanya itu kan sibuk banget ya, jadi kita pakai cara yang cepat. Ya, ini cara yang aku diajarin ya teman-teman. Jadi kita langsung masukin aja flat sheetnya yang bagian pertamanya. Kita tuh nggak perlu bolak-balik, jadi langsung aja kita juga pakaikan untuk flat sheetnya. Nah, kita cari garis tengahnya ya teman-teman, lalu kita benerin untuk bagian kakinya. Nah, jadi di sini nih kita nggak perlu bolak-balik teman-teman. Terus kita ke bagian depan, bagian kepalanya kita langsung masukin untuk fittednya. Lalu kita masukin juga untuk flat sheetnya. Nah, karena kan biasa kalau udah di camp ya teman-teman, hari busy itu satu orang bisa kerjain sampai 20 sampai 25 kamar. Nah, ini udah jadi, cepat banget kan teman-teman. Kemudian kita masukin pillowcase-nya. Nah, untuk pillowcase-nya itu kita squish bagian depannya ya teman-teman, biar lebih gampang. Nah, ini ada yang kebalik, terus aku kembalikan. Lalu kita selimutin untuk tempat tidurnya. Ini namanya duna ya teman-teman. Nah, untuk di camp aku kebetulan nggak selalu ganti dunanya. Kadang-kadang aja kalau misalnya dunanya kotor. Sebenarnya harus diganti setiap kali sih teman-teman. Nah, untuk towelsnya ini terserah kalian sih. Nah, biasanya di camp aku towelsnya diginiin sama ditaruh remote sama sabun ya. Nah teman-teman, ini juga adalah troli yang kita pakai. Nah, agak berbeda dengan camp-camp yang lain, soalnya di camp yang lain tuh bentukannya besar dan ada yang elektronik dan manual. Terus trolinya tuh kayak troli di hotel-hotel gitu loh. Nah, sedangkan ini kan kayak trailer ya, trailer kecil. Jadi kenapa kayak gini? Karena medan di camp aku itu berat banget, kayak mendaki ke sana mendaki ke sini gitu loh teman-teman. Jadi is impossible pakai troli yang biasa karena rodanya itu yang kecil, sedangkan ini kan rodanya gede, memang untuk medan yang berat ya. Nah, di sini sorry banget kalau kalian ngelihatnya ini kok berantakan banget ya. Tapi intinya untuk housekeeping di troli mereka itu selalu ada pengepel, terus ada tongkat yang untuk ngepel, penyapu, terus ada chemical dari yang hijau, kuning, merah, biru. Nah, itu semuanya ada, dan toilet paper, sabun dan sebagainya teman-teman. Nah, ini kebetulan aku lagi mau kasih lihat kalian ya gimana cara aku bersihin. Jadi kita buka dulu ya kuncinya teman-teman. Nah, di sini aku bersihin kamar mandinya dulu ya teman-teman. Disclaimer, ini kalian harus kudu wajib pakai sarung tangan ya. Tapi ini berhubung tangan aku waktu itu lagi alergi latex, jadi aku nggak pakai sarung tangan teman-teman. Tapi ini gantinya aku banyakin paper towelnya ke tanganku, jadi chemicalnya nggak kena tanganku ya. Tapi tetap kalian harus pakai sarung tangan ya teman-teman. Terus juga ini aku biasa pakai paper towel teman-teman. Kalau di campku, biasa camp yang lain tuh pada pakai yang kain juga. Nah, ini spraynya kalian pakai yang warna pink ya. Yang warna pink itu untuk di toilet, sedangkan yang warna biru itu untuk kaca teman-teman, dan yang hijau itu biasanya untuk lantai. Nah, kemudian ini untuk tempat tidurnya ya teman-teman. Ini biasa kita buka dulu. Mungkin banyak ya dari teman-teman di sini yang bertanya-tanya,
kok mau ya kerja housekeeping gitu kan, bersihin WC, bersihin kamar mandi gitu kan, kok mau sih gitu. Tapi kalau menurut aku teman-teman, namanya juga kerja ya, apalagi kita kerja di negara orang, terus kita minim bahasanya, terus juga yang penting untuk sekarang ya masalahnya uang yang terutama, apalagi kalau udah kerja di camp itu, camp tambang gajinya itu gede banget teman-teman. Jadi ya why not kerja housekeeping gitu. Sedangkan juga aku pernah kerja di kitchen di camp, tapi aku lebih prefer di housekeeping. Tapi kebanyakan orang itu juga nggak suka kerja di housekeeping karena kan bersih-bersih, kotor. Sedangkan kalau di kitchen kan paling cuci piring, ngelap-ngelap meja gitu kan teman-teman. Nah, tapi aku pribadi lebih suka housekeeping karena aku lebih bebas gitu. Jadi aku bisa manajemen waktu aku, terserah aku mau ngapain, asalkan kamarnya itu bersih, terus semua kamarnya itu aku bersihin gitu. Dan juga kalau di housekeeping ini kalian nggak perlu takut diawasin gitu. Kalau kalian kerja di kitchen kan pasti banyak chef, banyak residen gitu kan. Nggak mungkin kan kalian duduk-duduk leha-leha. Pasti kalian kerja terus 10 jam loh teman-teman setiap harinya gitu. Nah pasti berat kan. Nah sedangkan kalau di housekeeping ini kan kalian itu ya bisa istirahat gitu, bisa sembunyi di kamar gitu. Nah ini aku dorong troli, kebetulan aku lagi kerja sendiri ya teman-teman. Ini juga aku kasih lihat teman-teman ini gimana kerja di camp. Nah kebetulan ini aku udah tutup, jadi dining roomnya udah tutup, nggak ada lagi residen-residen yang masuk. Dan sekarang aku nge-restock segala kontainer-kontainernya ya teman-teman. Jadi ini sih kurang lebih kerja di kitchen hand ini, kita nge-restock semua kontainer, kita nge-restock semua garpu, sendok, semuanya kan, untuk segala saus-sausnya. Kemudian di creep area kita refill semuanya, terus kita juga harus nyapu, ngepel dan sebagainya gitu. Nah kalau di kitchen nih kita kerjanya non-stop ya teman-teman. Sedangkan kalau misalnya di housekeeping itu kita kadang-kadang dapat hari yang sepi, terus kayak kita tuh cuma kerjain kayak 10 kamar gitu, enggak setiap hari kita tuh busy gitu, enggak setiap hari kita tuh harus ngerjain kayak 25-30 kamar, enggak. Makanya aku lebih suka housekeeping. Ini aku juga pakai mesin ya teman-teman, kalau misalnya untuk bersihin dining room areanya. Sebelumnya itu kita sapu pakai penyapu yang gede itu ya, terus ini dipel pakai mesin. Tapi di beberapa camp yang lain tuh teman-teman biasa ngepelnya itu manual juga loh teman-teman, segede ini dining roomnya. Terus juga di tempatku yang ini sebelumnya juga itu manual, ini mesinnya baru dibeli aja nih teman-teman, jadi tinggal pakai mesin aja gitu teman-teman, jadi lebih mudah kan ya. Nah balik lagi kalau misalnya di housekeeping loh teman-teman, kalau udah panas tuh panas banget ya, terus kita harus kesini kesana itu capek banget. Sedangkan kalau di kitchen itu kan kalian nggak bakalan panas-panasan kayak di housekeeping kan. Jadi balik lagi sih intinya gitu, kalau menurut aku sih aku lebih suka housekeeping. Jadi teman-teman kira-kira pilih yang mana nih, housekeeping atau kitchen hand? Halo teman-teman semua, untuk sekian cerita tentang kerjaanku yang ada di camp ini. Jadi kalian lebih pilih mana nih, kerja housekeeping atau kerja kitchen hand? Tapi intinya balik lagi ya teman-teman, semua kerjaan itu sama ya, sama-sama capek, sama-sama berat, dan sama-sama menghasilkan uang. Jadi balik lagi sih terserah kalian. Kalau misalnya kalian takut panas, kalian mending kerja di kitchen. Tapi kalau misalnya kalian suka berpetualang, suka alam bebas, dan nggak suka selalu ada di ruangan, kalian mending kerja housekeeping ya teman-teman. Nah balik lagi terserah kalian mau kayak gimana. Untuk sekian video kali ini teman-teman, semoga berguna dan bermanfaat bagi teman-teman yang mau datang ke Australia dan mengerti ini, oh gimana sih kerja housekeeping, gimana sih caranya kerja kitchen hand gitu ya teman-teman. Dan nantikan videoku selanjutnya. Oke, bye bye.